Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata bab 2 fikih ibadah lainnya. Yang pertama adalah sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Ya, jadi di bab ini penulis akan membahas tuntunan ibadah selain puasa Ramadan, ya ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Maka bagian yang pertama akan membahas tentang hukum sholat Jum'ah dan sholat jamaah dan sholat Jumat secara umum di masjid. Ya, sebagai seorang muslim, kita harus tunduk pada apapun yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam syariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan hambanya yang beriman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan lalu ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, jadi ini adalah prinsip yang seorang muslim pasti telah mengetahuinya, bahwa wajib bagi kita untuk tunduk kepada yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, maka ketahuilah bahwa dalam kondisi yang berbeda, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbeda. Dalam keadaan yang berbeda, yang tergolong sebagai amalan kebaikan itu bisa berbeda. Ya, jadi kalau tadi kita telah mengetahui kaidah pertama, ya wajib bagi kita untuk tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kaidah kedua adalah yang termasuk amalan kebaikan itu bisa berbeda. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbeda kalau kondisinya berbeda. Ya, jadi bedakan antara kondisi asal, kondisi umum dengan kondisi khusus. Kondisi asal atau bedakan antara kondisi asal dengan kondisi yang tertentu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kondisi umum bisa berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk kondisi khusus. Sehingga kalau kita misalnya tidak mengetahui perincian seperti ini, maka bisa jadi yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya, yang Allah wajibkan di kondisi umum bisa jadi Allah haramkan di kondisi khusus, atau sebaliknya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu di kondisi umum malah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi khusus. Ya, jadi tidak bisa mengetahui perbedaan hukum atau perbedaan ketetapan syariat dalam dua kondisi ini, kondisi umum dan kondisi khusus. Kondisi bisa jadi kondisi kasuistik, ya, atau kondisi hanya bergantung pada individu tertentu. Kalau kita tidak bisa membedakan atau tidak bisa mengetahui perincian-perincian seperti ini, bisa jadi kita melakukan sesuatu yang kita pikir bahwa itu adalah ibadah, adalah amalan kebaikan, ternyata itu adalah keharaman di kondisi khusus tersebut. Penulis berkata, misalnya ketika syariat menghukumi haramnya makan babi, maka dalam kondisi tertentu justru boleh bagi seseorang untuk memakannya. Ya, hukum makan babi haram. Kondisi umum makan babi itu hukumnya haram. Akan tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi boleh. Yaitu ketika kondisinya adalah tidak ada lagi makanan yang bisa menyelamatkan nyawanya kecuali babi tersebut. Maka boleh baginya untuk memakannya dengan kadar yang secukupnya untuk menyelamatkan nyawanya tersebut, bukan sampai kenyang, ya. Jadi ketika kondisinya darurat, boleh bagi seseorang tersebut untuk makan babi jika memang tidak ada makanan yang lain. Dan ketika dia dalam kondisi tersebut, kondisi khusus, ya kondisi darurat, nyawanya terancam kalau tidak memakan babi ini, ya tidak ada pilihan makanan yang lainnya, maka boleh baginya. Jadi hukum asal dari makan babi yaitu haram berubah dalam kondisi khusus ini, ya. Jadi wajib bagi kita untuk hati-hati atau
ya tidak hantam rata hukum Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kondisi. Ada kondisi umum tapi ada juga kondisi-kondisi khusus, ya. Akan tapi ketika dia dalam kondisi khusus tersebut, kondisi darurat, ya, dia nyawanya terancam, cuma ada babi yang bisa dia makan, maka dia boleh makan babi tersebut hanya dengan kadar yang bisa menyelamatkan nyawanya, bukan sampai kenyang apalagi sampai ya nambah gitu ya. Kemudian penulis berkata, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam kondisi tersebut wajib baginya untuk memakannya, ya, karena wajib baginya untuk tidak menjerumuskan dirinya ke jurang ya kecelakaan atau jurang yang mencelakakan dirinya. Ketika dia tahu bahwa dia tidak makan babi ini kemudian kemudian dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya atau kemudian dia bisa membahayakan nyawanya, maka wajib baginya untuk memakan babi tersebut. Jadi ya kita lihat bagaimana kondisi umum hukum makan babi itu haram, tapi ketika kondisi khusus hukumnya berubah menjadi wajib. Ya, Syekh Ali bin Sulaiman Alauddin Al-Mardawi rahimahullah berkata, qauluhu ya halalahu minhu ma yasuddu ramqah, yakni wa yajibu alaihi aklu dzalik ala sahih minal madhhab. Ya. Jadi perkataan penulis halal baginya untuk memakan bagian dari babi tersebut yang dapat menyelamatkan nyawanya, ma yasuddu ramqah, yang dapat menyelamatkan nyawanya, yang dapat menyelamatkan nyawanya, yakni wajib baginya untuk memakannya berdasarkan pendapat yang sahih di mazhab. Maka jadi ini adalah contoh kondisi umum haram, kondisi khusus menjadi wajib. Demikian pula sholat jamaah di masjid adalah amalan yang sangat besar keutamaannya, sebagaimana terlihat pada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini yang berkisar antara fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkadah. Akan tetapi dalam kondisi tertentu seperti kondisi saat ini di mana wabah corona telah menyebar di Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Sholat jamaah di masjid atau sholat di rumah? Ya, ini pertanyaannya, apakah kita boleh sholat jamaah di masjid atau kita harus sholat jamaah di rumah? Maka di sini ya penulis hendak memberikan contoh berikutnya, yaitu dalam kondisi umum itu disyariatkan, bahkan sangat disyariatkan, bahkan sebagian ulama berpendapat yaitu di mazhab Hambali hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki ya yang mampu, tidak ada uzur syar'i untuk bisa untuk tidak ke masjid gitu ya. Maka di kondisi umum sangat disyariatkan, akan tapi di kondisi khusus ya malah tidak boleh. Ya, itu contohnya dalam kondisi ini di mana di tengah wabah corona ini ya akan sangat membahayakan ketika seseorang misalnya ya pergi sholat berjamaah ke masjid. Penulis berkata, para ulama di Hay'ah Kibarin Ulama, Dewan Ulama Besar Saudi Arabia, telah mengeluarkan fatwa yang ringkasnya adalah sebagai berikut. Bagi yang terinfeksi corona, maka haram baginya untuk sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Bagi yang diwajibkan oleh para dokter untuk mengisolasi diri, maka wajib baginya untuk taat pada perintah tersebut. Dan bagi yang khawatir tertular dari orang lain atau menulari orang lain, maka dia memiliki rukhsah atau keringanan dari syariat untuk tidak sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Ya, untuk semua orang ini, jika dia tidak sholat Jumat, maka dia harus menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, jadi fatwa pertama dari Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia itu memerinci, kalau misalnya dia sudah terinfeksi corona, maka haram untuk sholat jamaah ke masjid. Begitu pula sholat Jumat. Kalau orang yang diwajibkan oleh para dokter untuk mengisolasi diri, ya ODP atau bahkan PDP, ya wajib baginya untuk taat pada perintah tersebut. Kemudian, ya bagi yang khawatir tertular atau menulari, ini orang yang sehat, ya bukan ODP, orang yang dia ya ala ghalabati dzan itu sehat gitu kan, berdasarkan dzan yang kuat dia sehat, tidak tertular virus corona, bukan ODP.
dia sudah 14 hari atau lebih isolasi diri di rumah, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah menurut fatwa pertama dari Hay'ah Kibaril Ulama di sini, dia memiliki rukhsah, keringanan untuk tidak sholat ke masjid kalau dia khawatir. Ya, khawatir tertular atau khawatir ternyata dia carrier corona, dia menulari orang lain. Ya, jadi kesimpulannya fatwa pertama dari Hay'ah Kibaril Ulama adalah tafsil, ya, memerinci beda orang, beda kondisi atau beda hukum. Beda orang, beda hukum. Namun, mengingat penyebaran wabah corona yang sangat cepat, kemudian ditambah lagi orang yang terinfeksi virus ini bisa jadi baru menunjukkan gejala setelah rentang waktu beberapa hari sejak tertular virus pertama kali, atau bisa jadi dia justru tetap sehat dan tidak menunjukkan gejala sama sekali, namun dia bisa menulari orang lain. Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia kemudian mengeluarkan fatwa berikutnya, yaitu dengan mengingat bahaya dari wabah corona ini, maka wajib untuk menghentikan sementara sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid, dan pintu-pintu masjid ditutup sementara, tetapi syiar azan tetap dikumandangkan. Ya, tetap wajib dikumandangkan. Maka di fatwa kedua dari Hay'ah Kibaril Ulama ini, ya, para ulama memfatwakan, ya, secara umum berlaku untuk semua orang, ya, sholat jamaah dan sholat Jumat di rumah saja. Ya, sholat jamaah di rumah, kalau bisa berjamaah di rumah, kalau ada, ya, kita bersama orang lain di rumah. Sedangkan sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Ya, jadi pintu-pintu masjid ditutup sementara, ya, maka fatwa kedua dari Hay'ah Kibaril Ulama ini tidak lagi memerinci, akan tetapi memfatwakan secara umum. Maka pada hakikatnya dua fatwa ini adalah dua fatwa yang sama. Perbedaannya adalah apakah kondisi real saat ini itu kondisinya itu mengkhawatirkan atau belum terlalu mengkhawatirkan. Ketika kondisinya sudah mengkhawatirkan, maka kita memfatwakan secara umum, yaitu apa? Yaitu sholat jamaah itu lebih baik di rumah saja, ya, bukan di masjid, dan sholat Jumat lebih baik diganti sholat zuhur 4 rakaat saja di rumah. Jadi pada hakikatnya dua fatwa ini, ya, tidak ada perbedaan. Ya, perbedaannya hanyalah, ya, melihat kondisi real. Ketika di kondisi real itu sudah, ya, sedemikian mengkhawatirkan, maka, ya, diambil salah satu perincian dari fatwa pertama. Tadi fatwa pertama merinci, gitu kan? Kalau misalnya, ya, positif, maka begini hukumnya. Kalau disuruh isolasi diri, maka begini hukumnya. Kalau masih sehat, maka begini hukumnya. Akan tetapi ketika melihat kondisi real dan itu sudah mengkhawatirkan, tingkat penyebarannya sangat cepat, maka, ya, langsung diambil, ya, kondisi yang paling hati-hati, yang paling menekan penyebaran, ya, dan itu, ya, adalah fatwa kasus yang paling bisa menekan penyebaran, yaitu ketika semua orang harus di rumah, dan ini sesuai dengan, ya, masukan dari para ahli tentunya, ya, para dokter dan tenaga medis. Ya, memang inilah yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran wabah corona ini. Ya, jadi kesimpulannya dua fatwa ini sebenarnya sama saja, akan tetapi perbedaannya adalah, ya, seberapa mengkhawatirkan kondisi real yang terjadi. Kalau misalnya kondisi realnya di lapangan, gitu, ya, belum terlalu mengkhawatirkan, seperti misalnya di negara-negara yang, ya, alhamdulillah wabah corona itu belum menyebar atau belum begitu menyebar, maka, ya, fatwa pertama dari Hay'ah Kibaril Ulama itulah yang diterapkan, yaitu memerinci. Berbeda orang, berbeda hukum. Ya, kan? Tapi kalau misalnya sudah menyebar, seperti misalnya di Indonesia, ya, terutama di, ya, Pulau Jawa, ya, maka fatwa kedua dari Hay'ah Kibaril Ulama itu adalah yang tepat untuk dilaksanakan. Kemudian penulis berkata, tentu kita sedih dengan kondisi ini, yaitu ketika kita menjadi tidak bisa sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid.
Akan tetapi inilah yang diwajibkan oleh syariat dalam situasi ini, ya. Maka kita lihat, ya, jadi beda hukum, beda kondisi, beda hukum. Sebagaimana syariat dalam kondisi asalnya mengharamkan babi, tetapi kemudian membolehkan, bahkan mewajibkan kita untuk memakannya dalam kondisi darurat, maka demikian pula syariat memerintahkan kita dalam kondisi asalnya untuk sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid, tetapi kemudian melarang kita untuk melakukannya dalam kondisi darurat. Ya, jadi inilah diantara, ya, dua contoh dari perbedaan hukum ketika perbedaan kondisi. Dalil yang dibawakan oleh Hay'ah Kibaril Ulama adalah wajibnya kita untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat mencelakakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Nabi SAW bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, jadi ini adalah dalil umum bahwa tidak boleh bagi kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak berkumpul dengan banyak orang ketika merebaknya wabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La yuridu mumrid ala musih." Jangan campur unta yang sakit dengan unta yang sehat. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Firru minal masdum kama tafirru minal asad." Larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Begitu pula dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Jika engkau mendengar wabah di suatu daerah, maka janganlah memasukinya, dan jika wabah tersebut menjangkiti sebuah daerah dan engkau di dalamnya, maka janganlah keluar darinya. Jadi dalil-dalil ini lebih khusus untuk berbicara masalah wabah. Jadi inilah dalil-dalil yang digunakan oleh Hay'ah Kibaril Ulama untuk memfatwakan, ya, wajib bagi kita untuk sholat jamaah di rumah saja, atau, ya, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Semua dalil ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat membuat wabah corona ini semakin tersebar. Ya, di antara sebab tersebut adalah sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Ya, tidak dipungkiri, ya, bahwa, ya, ketika kita berjamaah berkumpul dengan banyak orang, maka itu akan mempercepat penyebaran wabah corona. Bagaimana jika seseorang tetap memaksakan diri untuk sholat jamaah di masjid, padahal di daerahnya penyebaran wabah corona sudah mengkhawatirkan? Maka sholatnya sah, akan tetapi dengan perbuatannya tersebut dia telah membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, yang ini bertentangan dengan maqasid syariah. Ya, jadi kesimpulannya adalah dalam kondisi seperti ini, ya, kita harus sholat jamaah di rumah. Kalau kita sendirian di rumah, maka tidak mengapa sholat sendirian di rumah, ya. Kemudian sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Ya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita pahala, ya, sholat berjamaah kalau kita selama ini, ya, senantiasa sholat berjamaah di masjid. Ya, dan ya, jadi dalam masalah ini, ya, walaupun misalnya, ya, beberapa orang menganggap hal ini berat, ya, mereka berargumen bahwa, ya, bukankah ketika dalam kondisi seperti ini, ya, ketika dalam kondisi seperti ini kita harus semakin, ya, rajin beribadah kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memohon supaya memohon supaya penyebaran wabah corona ini berhenti, atau supaya wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Ya, bukankah kita harus semakin semangat beribadah, kita harus semakin, ya, semangat untuk sholat berjamaah ke masjid dan seterusnya. Maka kita katakan, ya, jadi dalam masalah ini,
Ya, syariat itu memperhatikan ya hal-hal yang apakah dia bisa membahayakan atau tidak. Kalau kita lihat misalnya hukum ya, apa hukumnya ketika kita sudah mau ya meregang nyawa, kemudian hanya ada ya babi di hadapan kita. Ketika kita sudah sudah mendekati ya ajal seperti itu ya, secara hitung-hitungan manusia begitu kan, kita sudah sangat kelaparan dan sebagainya. Bukankah pada saat itu tidak boleh bagi kita untuk melakukan kemaksiatan? Ya, bukankah pada saat itu tidak boleh bagi kita untuk melakukan kemaksiatan? Kita tidak mau ya su'ul khotimah. Kita menginginkan husnul khotimah. Akan tetapi ya ketika kondisinya kita sudah ya nyawa kita sudah hampir tidak terselamatkan gara-gara tidak ada makanan kecuali babi, maka apa kata syariat? Wajib bagi kita untuk makan babi tersebut supaya nyawa kita terselamatkan. Tentunya secara hitung-hitungan manusia kita ikhtiar ya, kita berusaha ya, masalah ajal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya ketetapan syariat dalam masalah itu adalah makan babi tersebut. Apakah ini kita katakan kita melakukan kemaksiatan padahal kita tahu ya ajal kita sudah dekat? Ya, tidak, kita tidak mengatakan demikian. Ya, maka demikianlah hukum dari syariat, kita sami'na wa ata'na ya, dan itulah yang lebih memiliki hikmah. Ya, setiap hukum Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, dan hikmahnya di sini adalah kita ya tidak boleh ya menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan ketika kita dalam kondisi nyawa hampir tidak terselamatkan tersebut karena kelaparan. Maka justru wajib bagi kita untuk memakan sesuatu yang hukum asalnya haram di waktu-waktu yang lain. Yaitu apa? Makan babi dalam contoh ini. Maka demikian pula dalam kondisi wabah corona ini, ya wajib bagi kita untuk tidak menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam ya jurang kebinasaan dengan cara menghindari semua sebab yang bisa ya membuat kita tertular wabah corona. Ya, maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kajian buku ini di pertemuan berikutnya.